Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Bagas Satriandiatha. Saat ini saya bertugas sebagai Kasubag Tata Usaha pada unit pengelola penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kecamatan Pasar Rebo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait rancangan aksi perubahan yang merupakan tugas dari Widya Suara Bapak Benyamin Bukit dalam materi penyusunan RKA pelayanan publik. Adapun judul yang akan saya angkat pada rancangan aksi perubahan kali ini yaitu optimalisasi pengelolaan barang melalui sistem pelaporan data aset terpadu atau Simple Data Padu pada unit pengelola penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kecamatan Pasar Rebo. Adapun yang melatar belakangi dalam rencana aksi perubahan kali ini tentang pengelolaan barang, yaitu yang pertama, pengadaan barang tidak sesuai dengan usulan dan kebutuhan unit layanan. Yang kedua, proses pencatatan barang tidak berdasarkan laporan dari masing-masing unit layanan. Yang ketiga, pemutahiran barang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, barang dengan kondisi rusak banyak terdapat di masing-masing unit layanan dan tidak terkontrol. Dan yang kelima, belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi barang pada masing-masing unit layanan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi permasalahan, dilakukan analisis pelaksanaan TUSI yang belum optimal. Dimulai dengan melihat tahapan aktivitas dalam organisasi dengan menggunakan unsur-unsur 6M, yaitu man, money, material, method, mesin, dan market. Dari analisis tersebut, diketahui masalah yang dihadapi dengan kondisi saat ini, pengurus barang hanya ada di tingkat dinas dan kota, usulan pengadaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan, banyaknya barang dengan kondisi rusak, dan kurang update-nya data inventaris barang. Selanjutnya, dilakukan analisa USG terhadap masalah yang muncul dan ditentukan masalah utama. Yang menjadi masalah utama yaitu belum dapat tersajinya data barang secara akurat. Dari masalah yang ada, dicari penyebab dari masalah utama, yaitu pencatatan barang belum terkelola dengan baik. Selanjutnya, dilakukan pencarian solusi melalui analisis tapisan McNamara, yaitu dengan solusi yang diambil melakukan pengelolaan barang melalui sistem pelaporan data terpadu. Dari analisa masalah yang kedua, jadi dapat dikatakan TUS yang bermasalah pada rancangan aksi perubahan kali ini yang diambil yaitu mengelola barang pada unit pengelola penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kecamatan. Sasaran yang dituju adalah pengelolaan data barang yang mudah dan akurat dengan sasaran jangka pendeknya pada unit pengelola PMPTSP kecamatan, sasaran jangka menengah diterapkan pada beberapa unit PMPTSP kelurahan, dan yang sasaran jangka panjangnya mengintegrasikan pada web internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi DKI Jakarta. Gagasan yang diambil yaitu dengan membangun sistem pelaporan data aset terpadu atau bisa disebut dengan Simple Data Padu. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan yang ingin dicapai yaitu ada tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuan jangka pendeknya yaitu tersajinya data laporan kondisi barang secara akurat pada unit layanan pengelola PMPTSP Kecamatan Pasar Rebo. Untuk tujuan jangka menengahnya tertatanya seluruh barang yang ada pada beberapa unit layanan melalui sistem pelaporan data aset terpadu.
Dan jangka panjangnya mengintegrasikan sistem pelaporan data aset terpadu pada web internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Dan manfaatnya bagi individu yaitu untuk peningkatan tusi pengelolaan barang, peningkatan kompetensi kepemimpinan. Manfaat bagi organisasi, tersedianya data kondisi barang yang akuntabel, tersedianya dokumen hasil pelaporan secara berkala, dan adanya kemudahan dalam pengelolaan pendataan barang. Dan bagi stakeholder, manfaatnya terlaksananya pengelolaan barang yang optimal, pemanfaatan anggaran yang tepat guna dan tepat sasaran, pengelolaan aset pemerintah yang lebih optimal. Terobosan inovasinya, gagasan aksi perubahan yang dirancangkan termasuk jenis inovasi teknologi, yaitu berbentuk sesuatu yang baru, merupakan inovasi pelayanan publik digital atau inovasi produk, barang, dan jasa. Gagasan perubahan kali ini memenuhi kriteria inovasi. Yang pertama, memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Yang kedua, memberikan nilai tambah bagi organisasi, karena inovasi yang dilakukan mendukung peningkatan kinerja. Ya, kriteria yang ketiga, memiliki unsur kebaruan, yaitu inovasi kebaruan dalam pola penyelenggaraan pelayanan terkait pengelolaan barang. Yang keempat, bisa direplikasi, inovasi yang direncanakan mudah ditiru dan dapat diterapkan oleh masing-masing unit layanan. Dan yang terakhir, dapat diterapkan secara berkelanjutan. Inovasi dapat dikembangkan karena merupakan bagian dari solusi permasalahan. Selanjutnya, proses bisnis atau bisnis proses. Ada rencana rancangan aksi perubahan kali ini. Jadi sebelum aksi perubahan, pencatatan aset atau barang hanya ada di pengurus barang tingkat kota. Pemutahiran pada sisi prosesnya, pemutaran menunggu data dari masing-masing unit layanan, baik kelurahan maupun kecamatan, dan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dan outputnya, laporan pemutaran data barang lambat dan tidak akurat. Dan harapannya setelah aksi perubahan, dari segi input, pencatatan aset yang dilakukan oleh pengurus barang itu bisa dilakukan oleh masing-masing unit layanan melalui sistem Simple Data Padu. Proses pengumpulan data lebih cepat dan data barang terupdate secara real time. Outputnya, laporan pemutahiran data barang cepat dan lebih akurat. Tahapan rencana aksi perubahan. Pada tahapan kali ini, dari sisi perencanaan, yaitu akan dilakukannya pembentukan tim efektif, menyusun konsep desain, dan sosialisasi penyempurnaan. Pelaksananya tim efektif, waktunya minggu kedua bulan Juni sampai dengan minggu ketiga. Outputnya SK tim efektif, foto, konsep desain, surat tugas, dan foto kegiatan. Metodenya yaitu dengan koordinasi, rapat, dan diskusi. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan dilakukan penghimpunan database barang, pembangunan sistem, uji coba sistem, penyempurnaan sistem, dan membuat petunjuk teknis atau manual book, dan yang terakhir implementasi sistem Simple Data Padu. Pelaksananya tim efektif, waktunya dimulai dari minggu ketiga bulan Juni sampai dengan minggu pertama bulan Juli. Outputnya database barang, sistem aplikasi yang dibangun, petunjuk teknis, dan dokumentasi. Metodenya yaitu dengan penginputan data, pembuatan sistem, rapat, dan interaktif. Dari sisi pengawasan, yaitu dilakukan monitoring efektivitas pelaksanaan dan identifikasi terhadap permasalahan yang muncul. Dilakukan pada minggu kedua bulan Juli. Outputnya data, metodenya yaitu dengan dilakukan pendampingan dan pemantauan serta monitoring terkait dengan troubleshooting. Dan yang tahapan yang terakhir yaitu evaluasi penghimpunan data permasalahan yang muncul, evaluasi efektivitas, dan penyusunan laporan. Dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Juli. Outputnya yaitu data berkala, hasil evaluasi, dan laporan kegiatan. Selanjutnya pada pemanfaatan sumber daya. Dukungan sumber daya
sangat memegang peranan penting dalam menjalankan rencana aksi perubahan kali ini yaitu dengan pembentukan tim efektif yang terdiri dari mentor, project leader, Pokja 1 sebagai bagian tim administrasi, Pokja 2 sebagai bagian tim sosialisasi dan materi, dan Pokja 3 sebagai tim IT. Yaitu untuk anggaran, untuk saat ini tidak memakai anggaran APBD karena pemanfaatan sumber daya atau pemanfaatan sumber daya yang ada bisa dilakukan. Sarana dan prasarana yaitu menggunakan komputer kantor, laptop, printer, dan WiFi kantor, serta ruang rapat yang ada di kantor. Untuk pemetaan stakeholder terbagi 4, yaitu ada promotor, defender, laten, dan apatetik. Adapun yang menjadi promotor dengan pengaruh besar dan kepentingan besar, yang pertama, Kepala Unit PTSP Kecamatan Pasar Rebo, Kepala Pusat Data Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi. Yang ketiga, Kepala Unit PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang keempat, Kasubag Umum Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, untuk defender dengan pengaruh rendah dan kepentingan tinggi, yaitu para kepala unit layanan atau unit PMPTSP Kelurahan dan PMPTSP Kecamatan sebagai pengguna aplikasi dan pengurus barang tingkat kota. Dan yang ketiga, laten, yaitu pengaruh tinggi dan kepentingannya rendah, yaitu ada camat dan lurah. Dan untuk apatetik, pengaruh rendah dan kepentingan rendah, yaitu masyarakat. Selanjutnya, identifikasi kendala atau masalah, risiko, dan strategi mengatasi. Yang menjadi potensi atau kendala masalah yang pertama, larangan pengumpulan orang dalam jumlah banyak karena masih dalam suasana pandemi COVID. Resikonya, rencana aksi perubahan tidak terlaksana sesuai jadwal. Untuk strateginya yaitu penyusunan, pembagian tugas, serta menyusun rencana kerja yang disepakati melalui Zoom meeting. Untuk potensi yang kedua, stakeholder yang berasal dari eksternal tidak berada di tempat atau sedang menjalankan tugas luar. Resikonya sama, rencana aksi perubahan tidak terlaksana sesuai jadwal. Strategi mengatasinya, melakukan koordinasi lebih awal dengan pembuatan grup WA dan meminta kesediaan meluangkan waktu. Dan identifikasi masalah yang terakhir, keengganan pegawai atau kepala unit layanan menggunakan sistem simpel data padu yang telah dibangun. Resikonya, rencana aksi perubahan yang telah dijalankan tidak dimanfaatkan secara optimal. Strateginya yaitu dengan melakukan pendekatan, sosialisasi, dan koordinasi BIMTEK singkat terkait sistem simpel data padu. Sekian paparan dari saya. Terima kasih.